Bersama saya Sukma Laili yang akan memberikan materi hari ini yaitu prinsip dasar akuntansi. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi merupakan pedoman dan tata cara pencatatan umum yang terbuka agar berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Prinsip akuntansi Indonesia atau biasa disingkat PAI pertama kali diterbitkan pada tahun 1973, kemudian diubah pada tahun 1984 yang dikenal dengan PAI 1984. Namun, sesuai dengan perkembangannya, Indonesia tidak lagi menggunakan istilah PAI, tetapi menggunakan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau disingkat DSAK oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Prinsip akuntansi merupakan himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi dalam mengatur laporan keuangan. Di sini ada prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, merupakan pedoman dalam melakukan pencatatan akuntansi dalam rangka menyusun laporan keuangan sesuai standar prosedur akuntansi. Seorang akuntan harus memahami prinsip akuntansi dalam melakukan kegiatannya agar kegiatan akuntansi terus dijalankan demi mendapatkan informasi yang berguna untuk kelangsungan perusahaannya. Kita lihat di sini ada prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi yang pertama yaitu prinsip biaya historis atau historical cost principle. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal, dan biaya yang transaksinya disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan merupakan aliran masuk harta-harta atau aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Dasar untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. Yang ketiga ada prinsip mempertemukan, yaitu merupakan mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Yang keempat, ada prinsip konsistensi, yaitu prinsip ini digunakan agar laporan keuangan dapat dibandingkan setiap periodenya serta dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Yang kelima, ada prinsip pengungkapan penuh, yaitu merupakan laporan keuangan harus disajikan secara lengkap karena informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dan saldo dari akun tertentu. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi yang pertama ada konsep entitas bisnis, yaitu merupakan konsep entitas bisnis menyatakan perusahaan adalah suatu kesatuan ekonomi atau entitas yang berdiri sendiri atau terpisah baik dari pribadi pemilik maupun dari kesatuan ekonomi lainnya. Konsep yang kedua ada konsep pengukuran uang, yaitu merupakan konsep ini menjelaskan bahwa uang merupakan alat ukur umum dan paling tepat untuk pengukuran analisis akuntansi. Uang digunakan sebagai alat ukur agar menyajikan akuntansi dapat disajikan sebagai bentuk informasi kuantitatif. Berikutnya yang ketiga, konsep yang ketiga yaitu konsep kelangsungan usaha yang mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Dengan kata lain, perusahaan akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya
dalam jangka panjang dan tidak untuk dilikuidasi dalam jangka pendek. Yang berikutnya, yang keempat, ada konsep dua aspek akuntansi, yaitu hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen harus selalu mempertanggungjawabkan aset yang telah dan sedang dikelolanya, serta menyajikan sumber aset tersebut. Setiap transaksi dibagi ke dalam dua aspek yang tidak dipisahkan. Salah satu aspek berhubungan dengan penerimaan atau suatu manfaat tertentu, sedangkan aspek yang lain berhubungan dengan pemberian atas manfaat tersebut. Kita lanjut, konsep yang berikutnya, kelima, ada konsep biaya. Merupakan perusahaan memiliki kepentingan untuk menentukan nilai jual agar diperoleh laba yang diinginkannya. Menurut konsep ini, semua transaksi dicatat dalam buku akun senilai dengan harga pembelian. Kita lanjut yang keenam, yaitu merupakan konsep periode akuntansi. Bisnis akan tetap ada selama jangka waktu yang lama dan tidak ditentukan. Biasanya, pencatatan dipersiapkan untuk periode 1 tahun. Konsep ini menyatakan bahwa akuntansi memperhitungkan laba dengan periode waktu sebagai takarannya dan bukan dari jumlah produk yang dijual. Yang ketujuh, yaitu konsep penandingan. Merupakan beban diakui bukan pada saat pengeluaran kas telah terjadi, tetapi ketika suatu produk atau jasa secara aktual memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Konsep penandingan merupakan implikasi dari adanya konsep periode akuntansi. Penandingan atau matching dilakukan untuk menentukan laba suatu periode sehingga mendapat periode tersebut ditandingkan dengan biaya yang dianggap menciptakan pendapatan tersebut. Yang terakhir ada konsep upaya dan hasil, yaitu merupakan konsep penandingan berarti bahwa biaya dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan yang disebut pendapatan. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya. Bukan sebaliknya pendapatan menanggung biaya, artinya pendapatan sudah dapat diakui meskipun belum terrealisasi karena adanya pengeluaran atau upaya perusahaan dalam melakukan kegiatan produktifnya. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang prinsip akuntansi. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.